apakah memang kalau kita memiliki agama di zaman sekarang, Mhm. mana ya sebutannya lebih enak bilang ya? Apakah dari dulu, contohnya kan kayak membahas tentang Adam dan Hawa sebagai manusia, dibilang manusia pertama ataupun ada yang bilang juga tidak manusia pertama gitu, ada yang percaya dengan Homo sapiens atau Meganthropus erectus. Kenapa nggak dari dulu aja di zaman batu orang sudah mengenal agama? Kenapa harus zaman sekarang? Kenapa nggak dari zaman dulu? Sedangkan Zaman batu siapa yang mengenal agama? Maksudnya gimana sih? kenapa nggak dari sejak zaman dulu orang prasejarah itu sudah mengenal agama gitu? Agama yang dimaksud seperti apa maksudnya nih? Karena agama itu sendiri Yes. Uni sudah katakan ya, kata agama itu bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama kacau. Agama itu sendiri maknanya secara etimologis adalah tidak kacau. Secara terminologis digunakan di bahasa Indonesia, artinya adalah keyakinan lah gitu ya. Makanya setara dengan keimanan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang agama, maka kalau di dalam Islam tidak mengenal kata itu. Di dalam Islam dikenal dengan kata din atau milah. Milah bisa diartikan sebagai perjanjian atau syariat atau hukum, sementara din bisa dikatakan seperti ya jalan, kurang lebih begitu. Nah, jadi kalau dikatakan apakah zaman dahulu tidak mengenal? Ya, di dalam Al-Qur'an sendiri sebenarnya dari pertama Adam itu sudah ada syariat atau ketentuan Tuhan. Apa itu? Yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Tuhan sudah memberikan ketetapan bahwa hai Adam, jangan engkau dekati pohon itu. Artinya itu aturan pertama untuk manusia. Itu syariat, aturan atau hukum. Hukum kan semua yang diperintahkan Tuhan, larangan Tuhan, atau aturan-aturan Tuhan. Nah, kemudian ketika Habil dan Qabil, anak Adam ada 3 tuh ya yang disebutkan di dalam kitab Anda, dan kami percaya juga ada Qabil dan Habil, di mana terjadi pembunuhan pertama kali di dunia. Di situ sudah ada syariat pertama juga, atau keinginan Tuhan, ketentuan Tuhan tentang manusia, yaitu manusia harus memberikan pengorbanan, korban. Nah, jadi kenapa terjadi pembunuhan? Karena ada ujian buat manusia yang lain ketika korban dia diambil oleh Tuhan, sementara korban yang lain itu lebih besar daripada korban dia iri gitu, makanya dia bunuh saudaranya. Artinya secara din atau milah bisa diterminologiskan di dalam Islam adalah syariat, hukum, ketentuan, jalan gitu. Karena saya pun baru hari ini juga buka TikTok kan dan melihat live ini, jadi pengen menambah ilmu lagi. Pak Uni di sini sebagai seorang muslimah selama ini mungkin Vin mungkin boleh Uni yakin bukan suzon ya, mungkin Vin merasa kenapa sih Uni ini suka membahas tentang lintas agama. Saya nggak suka. Uni wajar itu dari teman-teman yang selama ini tidak tertarik dengan bahasan membicarakan tentang agama. Tetapi Uni berasal dari dunia debat. Debat ini adalah dimana Uni berawal dari agama Uni itu dipelintir-pelintir oleh teman-teman Kristen. Pertama kali melawan teman-teman Kristen yang printir Al-Quran sama hadis. Ada yang dibilang bahwa Nabi Muhammad begitu begini. Jadi Uni meluruskan itu. Kemudian lama-lama karena Uni sudah intens di dunia debat itu, akhirnya teman-teman Kristen sendiri mengajak Uni diskusi. Contoh Tante Uti Watimena yang penatua, yang debater yang terkenal tuh, yang punya channel YouTube juga, Rudy Yohanes. Bahkan Rudy Yohanes itu 3 kali Uni undang di channel Uni untuk memaparkan apa yang dia imani yang berbeda dengan Kristen mayoritas. Itu murni untuk keilmuan Uni, berasal dari membela agama sendiri. Akhirnya banyak pengetahuan dari teman-teman Kristen sendiri juga, dan Uni belajar sendiri juga dan bertanya kepada guru-guru yang luar biasa. Banyak pengetahuan yang Uni dapatkan, dan akhirnya Uni senang berdiskusi begini karena jalur diskusi ini efektif bagi Uni mendapatkan ilmu, karena kita akan gampang ingat gitu. Nah, contohnya seperti tadi ketika ada Providen, ada ini, ada itu, akhirnya Uni nambah wawasan. Wah, ternyata Kristen banyak denom. Seperti Islam tuh kan ada kayak pemahaman ulamanya yang manhaj atau firqohnya beda. Tetapi perbedaannya tuh memang jauh sih, bukan apple to apple. Nah, begitu juga dengan bacaan kitab sucinya. Vin, Uni membaca karena kan memang tidak ada larangan membaca kitab suci orang lain. Uni bacanya intens banget dari Kejadian, Uni perlahan baca, kemudian sampai ke Ulangan, Bilangan, kemudian ada imamatnya, kemudian sampai di Matius, Markus, Lukas. Kitab Nevim juga Uni baca, seperti ada Hosea, ada Samuel, ada terus historical tentang kejadian tentang adanya Trinitas, tentang sejarah ada Konstantin. Uni baca bukunya tebal-tebal, Uni baca, Uni khususkan waktu Uni untuk membaca itu. Untuk apa? Di awal membela agama sendiri, kemudian tertarik dengan dunia ini karena ternyata di dunia teologis ini keilmuan itu tuh dasar ilmu semua ada di situ justru.
Dasar keilmuan itu di teologis ini, Vin. Ya ilmu Iya. apapun ada di situ. Sejarah, terminologi linguistik. Akhirnya Uni tahu bahasa-bahasa kuno, bahasa Aramaik, Aram, bahasa Syuriani, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu dari mana? Ternyata serumpun. Kemudian secara historis Uni tahu ternyata sejarah manusia zaman dahulu. Kemudian Uni tambah dengan bacaan dari sejarahnya Yerusalem, sejarahnya bangsa Arab. Akhirnya teologis ini yang Uni anggap ilmu yang paling dasar untuk keilmuan manusia, karena dari teologis inilah keilmuan semuanya terjabarkan. Sejarah di situ, kemudian filologi di situ, tentang bahasa-bahasa di situ, kemudian secara psikologis pun kita akan mengenal karakter manusia dari awal begitu. Jadi semuanya mencakup. Ilmu teologi ini justru ternyata bisa dikatakan menurut Uni ya, pandangan Uni, dasar dari semua ilmu, bahkan filsafat di situ gitu. Jadi sayang kalau Uni tidak mengajak teman-teman diskusi untuk membicarakan apa yang selama ini teman-teman jangan-jangan nggak tahu gitu loh. Makanya ada juga yang saya baca di sini kan dari komen, untuk teman-teman saya yang Kristen gitu, untuk pelajari kembali gitu. Jangan kita hanya ingin berdiskusi tapi tidak memiliki materi untuk apa kita diskusikan. Sepakat. Ini sangat sepakat dengan Vin. Dan aku selaku Kristen gitu kan, ya banyak yang saya ketahui kalau memang selaku orang Kristen pun sendiri nggak ada mempelajari tentang kita, mengetahui intinya dan melakukan serangan kepada agama lain, tapi nggak ada memiliki momok gitu atau materi yang pas untuk mendebatkan. Jadi mantap, makanya luar biasa diskusi ini untuk menambah ilmu supaya kita menjadi diri kita sendiri sebagai umat yang beragama, untuk pelajari agama kita sendiri, luar dan biasa. juga pelajari agama yang ingin kita debatkan atau agama lain, dan juga untuk kita yang Kristen ataupun yang Muslim. Aduh, respect Uni sama Vin ini luar biasa ya. Jangan kita buat sebagai ajang lomba. Nah, benar. Benar, Uni potong sedikit. Jadi mohon maaf teman-teman, jangan salah paham tentang diskusi. Sebenarnya Uni lebih senang diskusi daripada debat. Debat itu digunakan Uni tetap bisa debat kalau ada yang pelintir akibat Al-Qur'an dan hadis Uni akan mendebat mereka. Tapi kalau keyakinan orang lain, Uni tidak mendebat, lebih cenderung ke diskusi, membicarakan seperti yang Uni lakukan dengan Kiki dan teman-teman Kristen lain. Nah, jadi gini, Vin. Saran Uni adalah seperti yang Vin katakan. Justru Uni suruh teman-teman Kristen, ya silahkan kalian pelajari kitab kalian dengan mendalam. Kalau perlu kalian paparkan eksegesinya, atau kalau perlu ya seperti pendeta-pendeta, ya berikanlah ilmu kepada teman-teman Kristen lainnya, edukasi kepada mereka. Kalau Uni sih memilih jalur diskusi ini karena secara diskusi ini efektif. Yang pertama, Uni lebih banyak temen nih. Contoh kayak akhirnya Uni punya temen tuh kayak Tante Utiwati Mena, Kristen, dia penatua. Rodi Yohanes walaupun nyebelin ya, dia suka nyebelin. Kenapa kadang Uni kayak musuhan sama dia, kadang emang dia nyebelin sih karena dia suka nyindir-nyindir Islam gitu. Tetapi di WA itu Uni berhubungan baik, dalam artian tuh kadang Uni suka bercandain waktu mau puasa. Misal Uni bilang nih walabu, Uni kan bilangnya walabu tuh, Rudi Yohanes mungkin nggak asing lagi ya. Walabu ini yuk diskusi yuk atau apa gitu. Di kemarin dia ngajak debat tapi belum terrealisasi tentang Waraqah bin Nawfal, belum sempat juga. Terakhir pernah sih kita bahas tentang kitab suci siapa yang paling bisa dipercaya. Kalau dengan debater-debater yang udah mohon maaf udah berpengalaman, memang materi kita agak sedikit sengit ya, dan bahkan mohon maaf lebih cenderung itu memang saling nyerang gitu. Tapi kalau dengan teman-teman yang ada di TikTok, Uni justru ingin diskusi secara keilmuan, bukan berarti mendebat kalian habis-habisan, menunjukkan agama kalian salah, enggak. Justru Uni pengen kita sama-sama saling memberikan atau sharing, karena ini lebih baik bagi kita, karena bagaimanapun juga kita tetap berbeda gitu. Ya karena kan Kristen sendiri ada amanat agung untuk Injililah atau sampaikan Injil. Kenapa harus malu menyampaikan Injil di muka umum? Karena kan seharusnya kalau memang kalian percaya ini suatu kebenaran, maka kalian tidak akan ragu untuk membicarakannya depan umum. Karena Uni begitu. Uni yakin apa yang Uni imani adalah suatu kebenaran, maka Uni tidak akan pernah malu membicarakannya di khalayak ramai gitu. Silakan Vin, mungkin bahas satu lagi pengen aku bilang gini. Iman kita sendiri bukan hanya diuji oleh Tuhan. Kita juga akan diuji dengan dunia ini, semana lakunya dunia ini bergerak ataupun kemodernan dunia ini berjalan. Di situ iman kita diuji, bukan hanya kita diuji dengan mental, pikiran, kita semua diuji. Vin katanya semoga aja Vin bukan keponaannya Govin katanya.
Govin, Govin. Govinda apa ya? Krishna atau apa gitu nggak tahu. Karena Bukan. Ini kemarin ada teman Govin Kristen yang masuk Govin. Itu bikin ah, kesel teman-teman di live komen. Jadi oh, mereka bilang, mudah-mudahan Vin ini bukan keponaannya dari Govin. Ya, mudah-mudahan enggak. Tapi dari nada bicaranya kayaknya enggak deh. karena jujur baru hari ini saya buka TikTok. Sudah lama saya nggak menggunakan TikTok lagi karena pekerjaan kan. Jadi baru saya buka dan melihat live ini, makanya kenapa nggak belajar kembali, ya kan? Selalu kita sebagai Belajar. manusia dikasih pola pikir dan pikiran lebih eh, baik daripada seperti hewan dan tumbuhan yang tidak memiliki pola pikir atau pikiran. Mantap. Kita dikasih untuk belajar lagi. Jadi kalau tentang agama ini jangan kalian pacu untuk menjadikan sebagai lomba atau ajang untuk mencari kemenangan dari diri sendiri, tetapi kita gunakan diskusi ini sebagai materi tambahan atau ilmu tambahan untuk kita sendiri untuk menghadapi dunia ini. Karena kita nggak tahu Oke. apakah ke depan agama ini akan hilang atau agama ini tetap ada. Kita nggak tahu. Seperti ya kita tahu ada orang yang membuat agama seperti apa tuh yang agama ciptaan yang seperti di Korea, agama Ya, Vin Kecik-Kecikan. umur berapa, Vin? Assalamualaikum, Udah dia. uniku. Waalaikumsalam. Eh, Ya, bentar ya, Cyber Eni. Gimana sih bacanya ada gitu? suara, ada suara saya nggak unik? Ada, jelas banget. Anoni, ini saya si Bilal. Ini saya si Bilal bin Rabah yang itu, yang Ya, istri Bilal sama. Oh iya. Oke, sip. Oke, Oke, Bang saya- Bilal saya sabar dengar dulu dulu. ya. Dulu, Siap. saya dengar dulu nih. Ya udah. Oke, Vin. Jadi Vin gini, kalau Uni sih tidak memaksa Vin untuk diskusi dengan Uni, tapi Uni hanya suruh Vin kalau ada yang ingin dipertanyakan tentang Islam silakan bertanya. Tapi terkait tentang apa yang Vin sampaikan memang benar. Uni mengajak justru kita semua belajarlah sama-sama gitu. Jadi tidak merendahkan satu sama lain dan mohon maaf tidak memperlihatkan ketidaktahuan kita karena itu akan mempermalukan kita sendiri karena kita ditonton oleh banyak orang. Nah, jadi Vin silakan Vin belajar, kemudian Vin nanti kalau makanya untuk belajar kembali seperti yang kayak Uni bilang itu kurtis-kurtis itu entah siapa lah. Saya baca tadi dia kurang sopan dalam berkata-kata. tuh Jadi Kurtis. sikap Mungkin dan sedikit perilaku Vin, kalian bisa dilihat. sedikit Ya. Vin. Mohon maaf, Uni tidak mau siapapun yang ada di room Uni dibully atau bagaimanapun siapapun mereka walaupun pertama mungkin di awal salah mudah-mudahan menyadari kesalahannya. Jadi Kurtis, Uni akan sayang tetap sama Kurtis. Apapun Kurtis kata-katakan tentang Uni, tentang agama Uni yakin itu karena Uni. ketidaktahuan Kurtis gitu. Jadi Uni masih berharap semoga Kurtis sedikit merubah karena kita di sini sama-sama belajar, Dek. Jadi Kurtis tidak perlu berkata-kata kasar, justru dengan berkata seperti itu Kurtis akan dibenci banyak orang dan itu akan menunjukkan nanti orang akan mengatakan lah beneran kan agamanya nggak benar, orangnya aja nggak benar. Jangan begitu, nanti Kurtis mempermalukan agama Kurtis sendiri. Jadi Kurtis, Uni harap Kurtis lebih sedikit lagi agak diturunkan ya barbarnya gitu. Atau ini ada yang ini nih padahal Kurtis itu Vin sendiri ganti akun enggak kayaknya. Dan saya sendiri ingin belajar bukan mau cari masalah. Ya. Pendapat Uni tentang Saipul Jamil kita nggak usah bicarain Bang Saipul Jamil, Uni nggak kenal sama dia ya. Jadi wasting time, buang-buang waktu bicara tentang seseorang di sini ya. Jadi Kurtis, I love you ya Kurtis ya. Kami mencintai Kurtis tuh banyak yang cinta sama Kurtis loh. Di sinilah ajaran sesungguhnya kami mencintai orang yang mungkin membenci kami tidak masalah. Kami mencintai Anda Kurtis. Semoga Kurtis sehat-sehat terus. Ya. Oke Kurtis. Vin umurnya berapa? Aman nggak ini? Takutnya nanti di bawah umur. Uni nggak mau nanti bicara tentang teologis. Tahun ini umurnya 21 tahun. Oke, sudah dewasa, boleh. Jadi nanti Kurtis gini aja, mungkin ingin intens diskusi sama Uni secara WA aja. Mungkin ada yang dipertanyakan, ada yang disanggah. Mungkin selama ini argumentasi Uni tentang agama Kurtis mungkin yang Kurtis lihat di TikTok mungkin kesel ya. Ini Uni ini bahas tentang agama saya, nih saya harus bantah nih. Silahkan Kurtis nanti lewat WA karena Uni juga menerima. Justru Uni selama ini kan bertanya karena Uni bukan Kristen, jadi wajar bertanya. Bukan Tetapi bukan Kurtis. Ya, Uni. bukan. Vin, bukan Kurtis. Kurtis. Salah. Terus kan? Yang naik si Vin ini bukan Kurtis. Astagfirullah.
Tuh, si Kurtis bikin Uni jadi nyebut-nyebut nama dia terus deh. Uni nggak mau nanti mimpi-mimpiin Kurtis loh ya. Bocor Tis, saja lupa nama dia. Kurtis, ini gara-gara Kurtis nih. Tis, jangan gara-gara kamu nanti Uni jadi nyebut-nyebut nama Kurtis. Maksudnya gini, La ilaha Cie Uni illallah. katanya kan, jadi Uni diejekin tuh. Jadi Vin, jadi Ya, nih. diketawain Bang Bilal. Saya tuh baru-baru ini kembali lagi mengulangi lagi membaca kitab Kejadian nih Alio ya. Cuman ada beberapa keganjilan atau mungkin Alio bisa menjawab saya yang tanya gimana? Mau nggak? Selama bisa saya Ya. jawab dan sesuai dengan kepercayaan kami, saya akan jawab. Iya. Ini terkait tentang ini nih, tentang apa namanya? Tentang air bah zaman Nuh itu dulu ya. Itu ada 2 ayat yang saya temukan itu kok berbeda gitu. Kalau dilihat di Kejadian 6 ayat 3 itu katanya bukan umur Nuh ya, di Kejadian bentar mana itu ya. Ada 40 tahun air bah itu menguasai bumi, lalu tiba-tiba 40 tahun, 40 hari air bah itu gitu kan. Nah, tiba-tiba di ayat lain itu 150 hari, ini di dalam kitab Kejadian 7 pasal 17, 40 hari air bah menguasai. Kemudian di Kejadian 7 24 150 hari air bah itu menguasai bumi, ada di dunia gitu. Itu apa penjelasan yang Alio pahami sejauh ini? Untuk secara itunya, hujannya turun selama 40 hari. Hujannya. Coba bisa nggak bacakan dalilnya dulu? Saya kebetulan kan mengambil ringkasannya. Ini kan saya punya mungkin Nicholas nih bisa bacain. Nicholas ada di sini nih. Bisa bacain kitab Kejadian 7 ayat 17 nggak, Nicholas? Saya itu kalau baca Bible itu saya ulang-ulang terus ya. Maksudnya saya udah nyampe kitab Wahyu tuh, saya ulang lagi nanti kitab Kejadian, nanti saya lihat kitab Amsal, saya lihat kitab Ulangan. Kejadian 7 ayat 17. Ya, pasal ke-7. Pasal 7 ayat 17. Kita pakai ini soalnya. Ya, lebih enak pakai kitab sih. Iya, begini. Ayat 17 itu pasal 7 ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Nah, 40 hari air bah itu turun. 40 hari lamanya air bah turun itu meliputi bumi. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Meliputi. Coba ulang lagi, saya catat di sini. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Oke. Nah, coba baca yang satu lagi, Kejadian 7 24. Kejadian 7 ayat 24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Nah, itu. Jadi mungkin ada pemahaman yang bisa dibagikan kepada kita di sini. Karena kalau saya lihat kan Kak gini ya. Atau saya dulu nih. Nanti Aleo juga boleh tunggu. Kalau di saya itu setiap membaca Bible itu satu kata kadang saya kembalikan ke bahasa aslinya gitu kan. Tapi kita bahas terjemahannya aja dulu. Nanti kalau mau mendalam kita akan kembali ke teks aslinya. Ini kan bahasa Ibrani ya. Kalau penjelasan orang Yahudi tentu mereka akan punya penjelasannya karena mereka punya Torah lisan. Tapi kan kalian bukan Yahudi. Kalian kan adalah orang-orang Kristen. Justru kalian tidak mengimani adanya Talmud. Talmud itu di dalamnya ada kayak Mishnah, Midrash dan lain-lain gitu. Kalau mereka punya, karena mereka punya Torah lisan, itu turun-temurun secara lisan gitu. Sama seperti umat Islam menghafalkan hadis. Kurang lebih begitu. Mungkin Aleo dulu nih. Silakan dibaca dulu, diperhatikan dulu. Hati-hati menjawabnya karena teman-teman Kristen yang lain nanti justru takutnya berbeda dengan Aleo. Takut saya tidak mau Aleo diserang teman-teman Kristen lain gitu. Oke,
Kalau tidak ini, kalau misalnya belum bisa, tidak apa-apa, kita lewatkan saja. Karena gini, ini perlu juga Leo harus konsultasi atau ngobrol-ngobrol dengan pendeta-pendeta atau apa, biar ya kita kan gini ya. Yang saya khawatirkan cuman itu dulu pernah masuk kemarin ya masuk bapak-bapak itu. Jangan sampai nanti yang menjawab itu asal-asalan katanya. Iya. Kalau kita cek, kebetulan saya juga lagi kerja, tapi tadi lihat jamnya, Lagi kerja. tapi kerjanya lagi kerja yang di Jakarta. Oh, iya. Karena Oke, nggak apa-apa. Saya kasih PR aja, Aleo. Yang pertama ya, itu. Kalau kita baca di ayat 16 sampai di ayat 16, 17 dan 18. Udah jelas di situ dikatakan semakin bertambah, berarti di saat itu kondisi lagi nggak mungkin. Kalau nggak hujan berarti kok bisa air bertambah kan, kondisinya kan saat itu yang hujan sama sekali nggak ada pernah turun. Ada mata air kok, ada mata air karena ketika mau dihentikan Tuhan menutup mata air. Entar, makanya biar lebih detailnya. Di waktu itu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera, tapi di samping itu juga Nuh dipesankan untuk menyampaikan kepada orang-orang akan kebenaran, bahwa ya intinya bakalan ada hujan turun, hujan deras. Dan sambil Nuh membangun bahteranya, dan kita baca ya satu perikop itu, kurang lebihnya seperti itu. Tapi banyak orang yang tidak percaya dan bahkan mengolok-olok, bahkan mengejek, membuli. Nah, ketika saat itu udah sampai selesai amaran terakhir, hewan-hewan yang udah ditentukan Tuhan masuk ke dalam bahtera, turunlah hujan. Setelah turun. Oke. Berarti menurut Aleo ini hujan ya? Iya. Oke, nggak masalah. Itu adalah jawaban dari Aleo ya. Saya kan bertanya ya, saya tidak akan mengganggu gugat. Nah, satu lagi mungkin sebelum Aleo mau ini nih. Ayat yang terakhir, ayat yang 24. Di situ kan air itu pun merajalela. Kalau di buku ini saya ada dua versi. Kitab Suci Taurat ada. Saya bukan mengimani ini, tapi dia juga menggunakan akan bahasa, saya nggak bisa baca ini karena masih bahasa aslinya. Bahasa Ibrani. Iya. Tapi ayo belajar bahasa Ibrani. Saya aja belajar bahasa Ibrani loh. Iya, tapi saya lebih condong ke sini. Ya, itu apa? Itu terjemahan baru. Ini Alkitab, Alkitab Lembaga Indonesia buatan. Oh, LAI. Iya. Iya. Kitab Taurat terjemahan bahasa Indonesia, tapi masih ada di sebelahnya bahasa Ibraninya. Ya. Tapi masih diterjemahkan LAI. LAI juga ya? Bukan. Di sini bukan disebutin sampai terjemahan, cuman ada terjemahan bahasa Indonesia. Iya. Oke. Jadi katakan begini. Kalau di kitab Suci Taurat mengatakan begini. Air itu pun merajalela di atas bumi 150 hari lamanya. Nah, jadi begini. Ketika air sudah, kalau ibaratnya kalau kondisi banjir kan nggak mungkin hujan berhenti, banjir juga langsung hilang. Jadi kayak dia harus menyusut, apa namanya? Jadi setelah hujan selama 40 hari itu, air kan udah banyak, tapi kan nggak langsung ada resapannya, karena udah yang benar-benar bumi dipenuhi dengan air. Oke, nggak masalah. Saya paham apa yang maksudnya Aleo ya. Nanti mungkin Nicole mau menambahkan atau menyempurnakan. Kan aku tidak akan membiarkan rohku pada diri manusia gitu. Mereka tidak akan hidup lagi sampai 125 apa 120 tahun gitu. Berapa sih? Sorry, saya harus lihat dulu.
Ada dalilnya itu. Mungkin kalau Nicholas bisa lihat itu. Di mana? Tunggu, cari di ininya. Tuhan tidak akan roh Tuhan tidak akan ada pada diri manusia dan manusia tidak akan sampai umurnya 120 tahun, kurang lebih begitu. 120 apa 125 angkanya yang saya takut lupa. Di Mazmur ya? Mazmur 90 ayat 10. Coba baca. Kayaknya Kejadian deh. Rohku tidak akan ada pada diri manusia dan mereka tidak akan sampai 120 tahun kalau nggak salah itu. Saya semua dalil itu saya memang ada di handphone ini, tapi kan saya tidak bisa ambilkan Bible, saya kan aplikasi di handphone ini. Jadi mungkin saya minta ada yang beberapa yang saya ingat tuh poin-poin pentingnya saya ingat gitu. Di searching aja dari Bible-nya. Soalnya handphone saya mati yang ini. Oh ya, yang penting begini. Jadi ketika di situ tertulis bahwa ayat 28 ya atau bukan? Coba sebutin. Kejadian 1:28. Kejadian 1:7. Ini saya juga di depan googling nih. Iya. Jadi yang membuat saya heran itu kenapa ketika Tuhan mengatakan manusia tidak akan sampai umurnya segitu, tapi justru Nuh hidup sampai 950 tahun. Banyak orang-orang yang berumur panjang justru. Jadi seolah-olah kan ini seolah-olah gitu ya. Kalau saya menggunakan akal saya kan saya kan bukan Kristen kan, pasti orang Kristen punya eksegese sendiri. Nah saya ingin tahu eksegesenya menurut teman-teman Kristen bagaimana gitu. Iya. Karena kan Tuhan sendiri yang berkata umur manusia tidak akan sampai 125, tapi yang ini tiba-tiba dan Yakobus masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, bukan? Bukan, itu di kitab Kejadian kalau nggak salah. Manusia tidak akan sampai umurnya 125 apa 120 tahun gitu. Tapi ternyata 140 tahun. Bukan itu di dalam kitab Kejadian itu. Ini juga di Kejadian sih. Ya, roh Tuhan di dalam kitab, coba di dalam Kejadian 6:3 coba. Kejadian 6:3. Kejadian 6 apa? Di Kejadian 6:3-7-8. Bentar. 6:3-7-8. Oh iya, coba di 6:3. Di Kejadian 6:3. Kejadian 6 ayat 3 ya. Ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya 120 tahun saja. Nah, tapi ternyata Nuh itu hidup sampai 950 tahun. Terus keturunannya tuh sampai 200-an tahun gitu. Jadi apa makna dari Tuhan mengatakan manusia tidak akan sampai 120 tahun, tapi ternyata kok malah berbeda dari apa yang Tuhan firmankan gitu. Menurut teman-teman berdua nih, kira-kira Nicole dengan Aleo yang kalian pahami, apa eksegese atau pemahaman atau tafsiran dari ayat ini gitu? Kalau dari saya cuma simpelkan di situ dibilang tak selamanya. Udah di situ kalau udah jelas seperti dikatakan tak selamanya, berarti ada, tapi kalau kita mengundang Roh Kudus itu hadir dalam diri kita, berarti dia akan datang. Kalau kita tidak enggak, di situ kan dikatakan sampai 120 tahun. Nah, itu sekarang kita tadi kan membahas tentang Roh Kudus, sekarang kita bahas ke umur. Itu kan kejadiannya itu case-nya setelah terjadinya air bah. Ya kan? Iya kan Tuhannya apa namanya? Jangan siapa namanya Tuhannya Leo kan Tuhan Bani Israel di dalam kitab Perjanjian Lama itu mengatakan bahwa tidak selamanya manusia umurnya tidak akan sampai tidak lebih dari 120 gitu. Tetapi faktanya umur Nuh setelah kan Kejadian 6 itu, sementara Kejadian Nuh kan di Kejadian 9. Di kitab Kejadian 9, Kejadian 9. Jadi artinya setelah Tuhan berbicara seperti itu, justru manusia masih ada hidup yang panjang umur gitu. Sekarang begini, kalau kita membawa ke analoginya ke sekarang lah ya, kita kalau di Alkitab itu diajarin mengenai kehidupan kesehatan, bersosial, semua lengkap di situ di Alkitab. Nah, sekarang kita membahas, kalau kita bahas
tentang umur berarti faktornya di dalam salah satunya di dalam pola hidup kesehatan. Tuhan di waktu sebelum ada manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan makanan itu dulu. Nah, dikasih buah-buahan. Setelah jatuh ke dalam dunia, jatuh dalam dosa, Tuhan mengizinkan untuk memakan tumbuh-tumbuhan, yaitu Adam dan Hawa akan berjeri lelah mencari makan, yaitu dari tumbuhan. Nah, setelah terjadi itu air bah terjadi, Tuhan memberikan makanan apa lagi tambahan? Daging. Itulah salah satu faktor membuat juga manusia bakalan, ya semakin lama umur manusia itu bakalan kecil. Jadi kalau secara pribadi ya sama ajaran dari agama Advent bilang, jangan bangga dan makan daging-daging. Biarpun semahal apa daging-daging, ya banggalah makan makanan yang kelas satunya. Kelas satu itu apa? Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, yang diberikan makanan apa? Buah-buahan yang di Taman Eden. Nah, setelah itu, ya kalau kita nggak sanggup juga menghidupkan semua kehidupan seperti di Taman Eden, ya kita kembali ke kelas 2. Kelas 2 itu apa? Ya tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu. Tumbuh-tumbuhan lebih murah. Nah, jadi makanya kalau nggak salah itu sempat ada penelitian di luar negeri, kalau nggak salah di kalangan orang China ya, nggak salah, umur panjang. Kenapa sih orang China itu banyak yang umur panjang? Setelah diteliti ada di satu lokasi, nggak tahu China atau apa, mereka memang cuma hidupnya makan dari pola yang Coba lihat Kejadian 9 ayat 3, Leo. Kejadian? Coba Kejadian 9 ayat 3 baca. Ya, 9 ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, di situ Tuhan sendiri mengatakan semua yang bergerak. Jadi kalau meja gerak itu boleh dimakan itu. Pokoknya semua yang bergerak pokoknya. Terlalu kita mengambil. Ya, oke. Gini. Bukan, saya tidak mau menyimpulkan, tapi di situ sudah jelas bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa bukan tumbuh-tumbuhan saja yang bergerak itu boleh dimakan gitu loh. Makanya kita kembali ke dalam imamat. Di sana di dalam imamat itu memang secara detail dibilang yang berkuku belah itu untuk berkuku belah, dan kalau unggas itu bertombolok, dan kalau saya lupa bilang ikan yang bersirip dan bersisik, untuk hewan bermama biak dan berkuku belah. Itu di situ detail itu. Kenapa Tuhan nggak bilang jangan makan babi? Langsung detail di imamat dibilang. Tapi ada di dalam imamat ada kok, tidak boleh makan babi itu ada. Kenapa dalam tata makanan itu langsung detail dikasih tahu di situ? Jangan langsung cuma dibilang jangan makan babi, jangan makan. Kenapa? Jujur aja orang Advent juga sama sekali tidak pernah makan di dalam buku Advent bilang jangan makan. Nggak ada dibilang jangan makan anjing dalam kitab, nggak ada. Yang saya baca sih nggak ada, tapi Tuhan itu sudah memberitahu ciri-ciri makanan yang boleh kita makan. Dia harus mempunyai 2 ciri-ciri yang wajib. Contohnya yang ini, hewan yang bermama biak dan berkuku belah itu nggak boleh. Babi berkuku belah tapi nggak bermama biak, berarti boleh dong. Kan ada satu ciri-ciri. Tapi Tuhan mengatakan nggak boleh cuma satu doang, harus dua-duanya. Ya cuman sapi kerbau dia berkuku belah dan bermama biak, jadi itulah yang boleh dimakan. Kayak gitu. Nah, jadi ini kayaknya bakalan beralih ke nanti. Ada juga pernah teman-teman nanya begini, kenapa Tuhan mengizinkan banyak hewan-hewan, memilih hewan-hewan yang nggak cuma berpasang-pasangan, tapi ada hewan yang berapa hewan yang sama masuk. Jadi kayak hewan-hewan ya yang cuma berpasang-pasangan itu ya untuk hiasan, jadi untuk sebenarnya kita ini udah jauh ya melenceng, karena kan kita tadi membahas
kenapa ketika Tuhan mengatakan umur manusia itu tidak akan lebih 120, ternyata setelah Tuhan bicara itu, Tuhan bicara tentang umur itu di kitab Kejadian 6 ya kan. Sementara Nuh di Kejadian 9, artinya fase Tuhan bicara itu sudah terlewati, justru berumur 950 tahun. Jadi yang saya tanyakan, apa maksud Tuhan berkata itu? Tapi kita udah kemana-mana nih. Nah, secara singkat aja mungkin bisa dipahami teman-teman Kristen. Aleo, apa kira-kira eksegese atau pemahaman Aleo tentang dalil itu gitu, secara singkat aja, soalnya kita sampai ke makanan halal dan haram pula. Iya kan, dari sudut pandangan yang saya pernah pelajari juga, semua itu diberikan ke kita. Ini kan Nicholas ngelek, saya turunkan bentar ya. Ngelek ya Nicholas? Iya. Oh iya, saya turun bentar. Oke. Kores, naik Kores. Tadi kan dibilang kan di situ nggak langsung kayak Roh Kudus, cuma kayak kalau kita mau terima dia akan datang, kalau enggak ya dia enggak memaksakan dia hadir di situ seperti itu kan. Sama halnya seperti makanan. Kalau kita memakan yang seperti yang diajarkan Tuhan sewaktu Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa dan jatuh ke dalam dosa, ya kalau kita mengikuti pola yang itu masih tetap yang di situ, ya kita bakal mencapai umur yang panjang. Nah, itu yang pertama. Itu pemahaman Aleo. Nah, tapi kalau kita menjadikan makin lama manusia yang jatuh setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi Nuh itu kan petani dia kan petani. Makanya gini, kan semakin lama manusia semakin moralnya, kalau secara singkatnya kita baca, moralnya semakin berkurang, berpesta ria, sesuka-sukanya melakukan apa yang mereka mau. Makanya singkatnya kenapa Tuhan sampai membuat air bah, karena manusia tidak bisa lagi mengontrolkan akan dirinya. Jadi halnya sama seperti ya makanan pun mereka makan semua. Jadi Aleo ini kan masih tidak memakan beberapa makanan, sementara teman-teman Kristen lain percaya bahwa di dalam kitab Matius tertulis begitulah kira-kira apa Yesus menghalalkan semua makanan. Bahkan ketika Petrus mendapat penglihatan bahwa diturunkan semua hewan-hewan itu boleh disembelih gitu kan, penglihatan ketika dia di rumah seorang orang Yunani ya. Nah, jadi bagaimana tanggapan Aleo sendiri tentang kitab Matius itu yang mengatakan justru ketika Yesus mengatakan bukan yang kamu makan yang menjadikan kamu najis, melainkan apa yang keluar dari dirimu dan hatimu, dan di situ penulis kitab Matius mengatakan dan disitulah kiranya Yesus menghalalkan semua makanan. Makanya teman-teman kita Kristen yang lain bukan Advent itu membolehkan makan semua gitu. Nah, kalau Aleo sendiri gimana ini menjawab itu? Sebetulnya sih ada penjelasannya, tapi saya nggak bisa menjelaskan karena saya bukan pakar untuk secara detailnya. Karena saya juga dibilang dari kaum awam bisa dibilang, tapi kalau nggak apa-apa, belajar. Mudah-mudahan Aleo punya kesempatan belajar banyak tentang Alkitabnya. Saya berharap Aleo semakin mendalami. Saya memahami seperti ini. Itu kan di dalam mimpi yang disampaikan. Dan dia lagi bertanya kembali, kenapa jadi seperti, kalau nggak singkatnya ada pertanyaan kembali, ada di situ ada, tapi saya nggak bisa. Kalau tentang bukan tentang Petrus, tentang kitab Matius, di situ kan penulis kitab Matius membuat kesimpulan bahwa dengan begitulah Yesus menghalalkan semua makanan begitu. Oke, nanti saya coba cek lagi deh nanti di next, karena saya juga nggak. Ya nggak apa-apa. Mungkin itu saja dulu. Materi ini sebenarnya ringan sekali karena ini di awal-awal kitab Kejadian. Kalau mau lebih ringan lagi kan kita udah bahas di awal Kejadian manusia itu kita udah lewati lah ya tentang ular, tentang ini. Lalu kita beranjak lagi nih Aleo. Ini sebenarnya udah ada yang dilewati. Sebelumnya tuh ada lagi tuh yang sebenarnya perlu saya pertanyakan, tapi ya sudahlah. Ini dua ini kebetulan saya baca lagi dan saya menemukan kemarin, tapi saya lupa tulis, lupa bertanya. Tapi ya nggak apa-apa lah, Aleo sudah menjawab dan itu kami menghormati. Saya menghormati apapun pemahaman Aleo, tetapi ingatlah kembali untuk mendalami kitab suci Aleo, dibacalah dan seperti yang diajarkan oleh kitab Aleo sendiri untuk di dalam kitab Amsal 13:15 itu diperintahkan untuk menggunakan akal budi ya. Tapi gini, ada di chat di sini dikatakan, saya juga jadi nggak tahu apa dia memahami secara
struktural isi Alkitab atau dia ini mengambil cuma satu kata-kata. Ini yang berbahaya buat teman-teman orang Kristen untuk menggunakan satu ayat-ayat. Ini akan membuat jadi diri sendiri akan menjadi bingung dan kehilangan arah. Contohnya seperti ini saya Apa itu? di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Dari mana kita bisa bicarakan kebenaran kalau kita tidak menghidupkan apa yang diajarkan itu gitu. Sedangkan ini kan jadi kontradiktif jadinya kalau kita baca di sini. Berarti seolah-olah apapun yang kita makan bebas. Sementara Tuhan ada perintah ya. Tuhan ada perintah untuk juga. Nah itu jadi ini buat teman-teman juga. Jadi saya kayak kadang-kadang yang begini tuh kadang-kadang mau ketawa, tapi saya juga bukannya orang sempurna kan, masih banyak dosa juga. Bukan dari mungkin saya dari makan benar, dari pihak lain nggak benar lah. Karena saya juga bukan orang yang sempurna. Tapi jadi begini buat teman-teman orang Kristen, mungkin juga buat saya juga nanti bakal ke depannya. Janganlah kita menggunakan satu ayat demi ayat hanya untuk membenarkan diri kita. Kita akan membuat diri kita nanti. Betul. Baca, pelajari ya, Kaleo ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu dan renungkan.